Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DRTV dimanapun kalian berada, hari ini dialog khusus Dina Raisya akan membahas tentang game online. Sekarang sudah menjadi profesi, kemudian juga menjadi cabang olahraga di level nasional dan internasional. Sudah hadir bersama kita hari ini ada Mas Widi. Halo Mas Widi. Apa kabar? Ya, baik. Baik. Baik ya. Jadi pemirsa, Mas Widi adalah Ketua e-sport ya. Ketua e-sport Indonesia Kabupaten Sumbawa. Oke. Dan hadir juga bersama kita menemani Mas Widi ada Mbak Wiwin. Hai Win. Halo. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya, baik ya. Jadi Wiwin ini teman-teman, dia adalah atlet e-sport Sumbawa. Kalau bahasa e-sportnya Pro player ya. Pro player itu artinya profesional player ya. Profesional player. Nanti kita tanya-tanyain ke Wiwin kenapa bisa jadi player profesional seperti itu. Tapi saya ingin ngobrol dulu sama Mas Widi nih, penasaran banget nih. Mas Wid, ini kan dunia digital ya kan, betul. Udah sangat pesat banget nih. Kita semua kayaknya hidup di dunia maya gitu kan, betul. Berarti nyata juga dia kan gitu. Artinya semua aspek kehidupan bisa kita akses lewat digital. Sekarang kita belanja di handphone, ya kan? Beli baju, bahkan beli makanan di handphone. Kemudian kita pun kalau berdagang juga lewat digital, berpromosi juga lewat digital. Bahkan ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan lewat virtual ya kan? Udah mulai gaya hidup baru sekarang. Iya, jadi mungkin gara-gara COVID mungkin, tapi dari dulu juga sudah ada kan gitu. Cuman setelah COVID lebih masif lagi ya, sampai event-event pun virtual kebetul. Terus kalau kami di dunia broadcast, Mas Widi, nggak boleh ada penonton. Akhirnya semua serba virtual gitu, termasuk olahraga. Ya kan? Nah, kalau game itu kadang kita mikir gini, game itu kan permainan ya, hiburan ya Mas Wid ya. Betul. Kemudian bisa jadi cabang olahraga itu gimana ceritanya ya? Nah, jadi sekilas memang kalau kita lihat perkembangan game ya, mungkin dari zaman dulu sebenarnya game itu kan sudah ada dari zamannya game. Kita kenal dari namanya ini Game Watch itu kan ya. Game Watch, kemudian ada namanya Nintendo. Iya, Nintendo kan, zaman kita kecil. Ada PS1, PS2. Jadi saya ngikutin dulu tuh. Dari zaman main Tetris, bego lu dibilang gitu. Kalau sekarang nggak ada itu ya. Paling nggak tahu anak sekarang ya. Nah, itu kan game itu sendiri sudah ada. Dari zaman dulu. Kemudian cuma yang sekarang adalah perubahannya adalah konsolnya, jenis permainannya seperti apa. Kalau dulu kayak Mario Bros kan zaman dulu menggunakan Nintendo. Kemudian trennya mulai berubah, mulai dari game konsol, kemudian PS1, 2, 3, 4 hingga PS5, game PC. Nah, yang menjadi trending saat ini adalah semenjak berkembangnya smartphone ini. Jadi mulai dari semakin terjangkaunya harga-harga Android dengan spesifikasi mumpuni itu sudah mulai terjangkau. Nah, tren game ini pun berubah dari yang biasanya dari menggunakan konsol, kemudian konsol itu apa maksudnya? Konsol itu ada perangkatnya. Kayak PS ya? Ya, PS. Kemudian kita main PS1, 2, 3, ada WII. Artinya dulu itu lebih mahal kalau kepengen ngegame gitu ya? Ya, betul. Terus timbul jadi ada permainan game-game di PC. Nah, game PC kan main CS, kemudian Dota. Nah, sekarang dengan trennya harga smartphone semakin terjangkau, kemudian game-game juga mulai banyak. Ke dalam smartphone. Ya, akhirnya beralihlah trennya jadi game online berbasis mobile. Seperti itu. Nah, apalagi ditambah lagi dengan adanya pandemi seperti ini, di mana orang dipaksa untuk
tidak berkerumun. Ya, diam di rumah seperti itu kan, dan orang kan membutuhkan hiburan di rumah, ya kan. Ya, sulit juga semakin ngetren lah game iya, ini. akhirnya pada saat pandemi kemarin kan data statistik menunjukkan yang mengalami peningkatan kan Netflix, kemudian hiburan-hiburan di rumah kan, iya, Netflix, benar, HBO Go, dan salah satunya yang mengalami peningkatan adalah game mobile. Termasuk yang mengalami peningkatan lumayan signifikan peminat. Oke. Seperti itu. Nah, dengan kata lain sebenarnya teknologi sebenarnya sudah ada. Nah, kondisi pandemi seperti ini kita mengalami percepatan dalam mengimplementasikan teknologi sendiri. Nah, kalau saya melihat misalnya sebagai orang IT, ya teknologi itu sesuatu yang sulit untuk dihindari. Ya, saya sering sosialisasi kadang-kadang kita di depan. Bahkan cenderung tak terhindarkan ya, Mas Wid ya. Betul itu. Nah, sekarang PR kita ya, karena di sini saya sebagai ketua e-sport, selain ketua e-sport, saya juga dapat mewakili beberapa kalangan seperti saya juga sebagai orang tua yang punya anak usia 5 tahun, ya itu sudah mulai juga megang gadget. Kemudian saya juga sebagai dosen kan, kita melihat bagaimana sih mahasiswa dengan bermain gamenya seperti itu. Kita bisa lihat sebagai seorang tenaga pengajar, kemudian saya juga melihat sebagai seorang, kebetulan saya posisi sebagai penanggung jawab IT di kampus. Nah, kita juga bisa melihat tim kita dalam bekerja seperti apa sih, seperti itu, sebagaimana dampaknya. Nah, seperti itu. Kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang. Nah, sehingga itu menjadi nilai plus bagaimana kita melihat e-sport ini bagaimana menanggapinya. Nah, dengan pengalaman seperti itu, melihat bahwa fenomena game ini tidak bisa kita hindari, ya. Namanya teknologi itu tidak bisa kita hindari. Nah, cuma PR kita sekarang bagaimana mensiasatinya supaya tidak terlalu banyak memberikan negatif impact-nya. Seperti itu. Nah, itulah PR kita dengan adanya e-sport ini. Nah, e-sport kemudian Indonesia menjadi cabang olahraga itu untuk menghindari efek negatif terlalu besar gitu. Betul. Salah satunya adalah memasukkan sebagai cabang olahraga. Karena gini, dengan masifnya player-player game, nah itu kan menjadi daya tarik sendiri, apalagi pihak swasta itu kan melihat sebuah potensi, melihat potensi, dibikinlah berbagai macam turnamen. Nah, dengan semakin masifnya turnamen, ya kan, nah itu kan perlu ada terbentuk sebuah ekosistem baru. Ya, yang dimana jadi harus dulu, ada aturan. Ya, yang dimana dulu kita melihat sebuah game, ya itu hanya sebagai hiburan, ya bagaimana kita mencari melepas lelah kita, kan seperti itu. Nah, dengan tren yang sekarang semakin masif, kemudian pihak swasta mulai masuk dan terbentuklah sebuah ekosistem baru. Yang dimana ekosistemnya itu dalam bentuk kompetisi. Nah, arahnya sekarang bukan lagi sebagai hiburan, tapi sebuah ekosistem bisnis. Ya, bagaimana kita melihat seperti sepak bola mungkin zaman dulu, ya. Mungkin kita lihat sepak bola zaman dulu hanya sebagai olahraga, cari keringat kan. Benar, nah, cari tapi sekarang kan segmen itu udah berubah. Iya, ketika swasta masuk melihat ada peluang di situ. Nah, sepak bola itu kan orang melihat lebih dari sekedar olahraga. Lebih ke bisnis jadinya. Di situ ada pencarian bakat pemain, ya kemudian kan? Ada broadcastnya, bagaimana? Kemudian ada seragam, seperti itu kan? Ada bagaimana banyak hal yang bisa dijual. Pemain, ada manajemen, nah seperti itu. Nah, di e-sport pun lahir seperti itu. Sama. Ya, jadi sekarang tidak hanya berbicara tentang hiburan. Nah, mulai terbentuk sebuah ekosistem baru, ya, dalam bentuk kompetisi. Nah, itu yang perlu kita wadahi sekarang. Gitu. Jadi di mana kita bisa melihat yang mana kita tempatkan sebagai sebuah pro player. Nah, kemudian di mana posisinya sebagai sebuah tim. Kemudian di mana posisi sebagai sebuah manajemen. Ya, jadi manajemen ini ada juga sekarang. Gitu. Jadi sudah ada Wiwin juga ada manajemennya sendiri yang mengelola. Yang mengelola dia. Ya. Yang melakukan transfer pemain. Nah, seperti pemain bola. Gitu. Ya, kan bola kan gitu kan ya. Ada manajemennya sendiri, misalnya. Berarti berharga nih atlet ya. Iya.
dengan nilainya sekarang mungkin kalau kita ngelihat player-player yang sudah go internasional, ya itu pendapatannya lumayan sekali. Oh gitu. Dan sekarang itu pun turnamen sudah mulai banyak yang internasional. Berarti Mas Wid, berarti bisa dibilang bisa menjadi salah satu profesi. Ya betul. Bisa. Sampai usia berapa itu Mas Wid? Nah kalau kita ngelihat polanya dari para player-player e-sport, nah, memang para pro player di e-sport ini dari sisi usia dibatasi. Sebenarnya secara usia tidak ada batasan usia. Sebetulnya tidak dibatasi. Mas layaknya atlet profesional ketika usia itu sudah mulai biasanya sudah menginjak 30 ke atas. Nah, itu kan sudah beda kemampuannya. Seperti itu dimana karena gini, e-sport ini ya, ini sebuah kan nggak main fisik. Iya, tapi dia banyak melahirkan generasi-generasi baru. Oh, gitu. Karena potensi bibit barunya itu sangat cepat lahir. Berarti Wiwin ini nanti akan beralih menjadi pelatih seperti itu? Iya, tidak untuk kemungkinan seperti itu. Kan ada siklusnya ya, namanya player, namanya atlet itu kan pasti ada siklusnya. Kemudian ada karirnya di situ. Apakah kemampuan fisik yang dimaksud Mas Widi itu nanti motoriknya gitu? Ya, bisa ya nih. Berpengaruh ya. Karena di dalam e-sport itu sendiri sebenarnya kita melihatnya itu kenapa dia masuk dari cabang olahraga? Menjadi cabang olahraga. Pasti ada kriteria-kriteria kan? Karena gitu. di situ ada sisi kompetisinya, sisi strateginya, bagaimana bermain dalam tim. Nah, ini visualisasi analogi yang sama sering saya gambarkan seperti main catur. Ya, kita main catur, secara fisik kan kita tidak ada capek, ya kan? Capeknya kita tidak ada, lelahnya tidak ada. Tapi itu masuk ke dalam cabang olahraga. Cabang olahraga, nah, yang di mana? Iya, fisiknya di mananya gitu. Letak olahraganya di mana? Olahraganya itu di mananya nah, karena gitu ya. Yang masuk ke dalam kategori olahraga kan ketika dia ada perlu ada penempatan strategi. Oke, manajemen. Ya, perlu ada strateginya. Kemudian bagaimana kita bisa mengatur kerjasama dalam tim seperti itu. Nah, e-sport karena memenuhi kriteria-kriteria seperti itu, ya dimana kalau seorang pro player itu harus bisa bekerja dalam tim juga, ya kan Win ya? Jadi harus berarti bisa dia bekerja nggak dalam main tim. solo aja ya? Nggak bisa. Main tim juga ya? Ya. Tapi tetap kemampuan individu seorang player tuh tetap dituntut harus makin jago lah kalau kita seperti itu. Tetap kemampuan individu itu tetap harus ditingkatkan. Itu sangat berpengaruh terhadap tim. Tapi kemampuan individu bukan menjadi satu-satunya satu-satunya harapan dalam membangun target yang diharapkan seperti itu. Ketika dia bermain dalam sebuah tim, kemampuan individu itu penting, tapi kerjasama dalam tim itu ya lebih penting lagi. Betul itu. Kalau e-sport Sumbawa sejak kapan, Mas Wid? Kalau e-sport Sumbawa itu sejak kalau sekilas ya dari secara nasional dulu, ini baru terbentuk Januari 2020. Januari 2020 nasionalnya. Ya, jadi ini diketuai oleh Bapak Budi Gunawan. Kemudian di bulan Maret 2020 juga. Nah, itu e-sport Kabupaten Sumbawa mulai terbentuk. Seperti itu sudah mulai ada pemilihan kepengurusan seperti itu, ada musyawarah, kemudian layaknya sebuah organisasi lah ya. Bulan Maret. Nah, kemudian pada saat itu atletnya juga sudah punya. Atlet, karena organisasinya baru terbentuk, kita belum cari ke sana. Karena kan ini masih organisasinya dulu. Masih pengurusnya ya, kepengurusannya. Organisasinya. Jadi bulan Maret itu mulai terbentuk kepengurusan. Nah, pas kebetulan itu kan ada kondisi pandemi ini ya. Akhirnya setelah kepengurusan terbentuk, kita vakum. Iya, gitu. Karena pandemi. Iya, nggak bisa bikin kompetisi. Iya, betul itu. Mau kita rapat pun kita masih ditegur juga kan. Waktu itu kan lumayan agak ekstrim sekali itu aturan itu kan. Tapi sekarang udah mulai longgar nih. Sekarang udah mulai. Terus akhirnya selesai Lebaran ya, bulan Agustus, bulan 8-an itu lah. Nah, itu mulai agak diperingan sedikit kan, aturan sudah mulai ada kegiatan keluar rumah seperti itu. Nah, di situ baru kita
mencoba menginisialisasi event pertama kita. Oh, udah Gitu, ada. sudah. Udah ada eventnya. Udah, Oke. jadi seperti itu. Kemarin eventnya pesertanya berapa, Mas Wid? Nah, untuk event yang kita sudah selenggarakan tahun 2020 kemarin ada satu bank swasta yang mensponsor sebagai sponsor tunggal. Itu peserta itu sampai 200-an. 200 player, kemudian 200 kan nggak boleh tuh di Iya. satu tempat. Nah, itu kan kita antisipasinya kita membagi waktunya. Oke, Kita bagi waktunya ya. Tapi itu dari beberapa event. Jadi tidak hanya satu genre kategori game. Kita masukkan di situ ada caturnya, karena catur kita adukan secara digital. Kita kerjasama juga sama Percasi. Nah, untuk menyelenggarakan catur. Karena sama-sama digitalnya Iya. ya, bisa digital juga Ya. ya. Kemudian ada PS, kemudian baru ada Mobile Legends-nya. Nah, itu event pertama kita. Nah, event kedua kita yang kita laksanakan di akhir Desember ya. Itu ada Gubernur Cup. Nah, Gubernur Cup ini antusias masyarakat Sumbawa lumayan banyak sekali. Itu sampai 550 orang. Oh. Itu hampir setengah 550 ya peserta. Tapi Kemudian itu kita bagi. diakomodir. Ya. Diakomodir semua. Tapi itu dibagi menjadi beberapa genre jenis Oke. game. Ada yang PUBG, Mobile Legends, sama Free Fire. Seperti itu. Nah, ini setiap game ini memang punya karakteristik masing-masing. Oke, Seperti Mas itu. Mas Wid, game yang masuk di e-sport itu apa aja? Kalau sebenarnya tidak ada ketentuan pasti, tidak ada ketentuan yang membatasi yang game A ini masuk, game B masuk, gitu. tidak ada. Jadi kita lebih melihat mana potensi atlet yang memang bisa dikembangkan dan turnamen apa yang memang mendukung untuk perkembangan dari atlet itu sendiri. Oke. Nah, kalau kita merujuk pada event-event internasional, event-event internasional itu sudah banyak sekali, ya. Dari yang skalanya internasional itu ada biasanya turnamen Mobile Legends di Amerika, kemudian ada juga Asian Games. Nah, kemarin tahun 2018 itu kan e-sport sudah masuk sebagai cabang olahraga di situ. Oke. Dan itu dipertandingkan game-game itu secara profesional. Apa aja, Mas? Kemarin ada Mobile Legends sama Mobile PUBG. Legend Ya. sama PUBG. Iya. Oke. Kemudian itu masuk Asian Games. Kemudian ada juga beberapa kompetisi nasional dan kalau kita ngelihat dari sisi hadiah itu udah lumayan di atas 1 M semua, Bu. Di atas 1 M total hadiahnya. Iya. Berarti Mas Wid, kira-kira pembagian hadiah ini pemenang pertama biasanya berapaan? Nah, itu nanti rahasianya. Oh, Wiwin. sama Wiwin. Oke, nanti kita tanya sama Wiwin ya. Oke, saya beralih ke Wiwin deh sekarang. Karena e-sport Sumbawa belum sampai ke tataran mencari atlet ya. Berarti Wiwin udah lama dong. Kalau mulai main gamenya dari 2017. 2017. Tapi kalau untuk masuk ke pro scene-nya atau pro player-nya itu sekitar 2018. April 2018 oke. sampai Wiwin usia berapa sekarang? 24. 24. Oke deh. Masih muda ya. Sekarang 24, 2021 ya kan. Memulainya 2017. Berarti masih muda banget kan waktu itu. Iya. Kenapa sih tertarik ngegame gitu? Apa sama seperti penjelasannya Mas Widi tadinya nyari hiburan doang gitu? Oke. Sebenarnya tertarik ke game itu cuma karena iseng, karena iseng. waktu pas kuliah itu lagi skripsi, terus Bosan. banyak waktu kosongnya karena udah nggak ada mata kuliah yang diulang atau nggak ada nilai yang harus diulang, jadi banyak kosongnya, jadi diajak main game sama temen, ayo coba main game gitu. Iseng-iseng nyoba main game karena gamenya baru rilis, ya udah nyoba dari awal, nyoba, terus pas waktu itu kayak sekitar 5 bulanan main, ada event turnamen online, karena kan waktu itu saya kuliahnya di Malang, jadi waktu pas zaman di Malang itu namanya di Jawa, komunitas gamenya itu sebelum ini sudah besar gitu, udah banyak komunitas gamenya, di sana pun diakomodir player-player yang baru main gitu, diajak ngumpul, diajarin cara mainnya gitu, jadi sering ngumpul sama
orang-orang di sana, kenal banyak orang, jadi dari situ mulai. Jadi dari komunitas itu ya. Dari komunitas kalau untuk. Tapi tantangannya di mana sih, Win? Tantangannya sebenarnya buat sekarang kalau untuk ngetim itu buat kerja sama timnya, sama naikin skill individunya, lebih gitu ke ya. lebih ke naikin skill individu. Sama kan namanya ngetim, ada yang namanya 5 orang menyatukan kepala 5 orang juga kan gak gampang gitu. Iya, ada konflik juga ya. Sering banyak. Oke, Win, pertama kali Wiwin dapat penghasilan dari game ini kapan? Semenjak masuk event pertama itu sebenarnya kan sudah mulai ada hadiah-hadiah dari gamenya. Cuma pas event pertama kali itu belum ada kontrak sama tim besar, jadi kayak cuma main-main iseng-iseng diajak sama temen, ayo ikut turnamen gitu. Dari situ mulai kayak istilah cari nama, nggak menang sih waktu itu, cuma sampai perempat final, terus ditanyain, dilihat sama tim-tim yang lain, diajakin gabung. Mulai setelah itu baru sekarang mulai ke tim-tim yang ini, tim-tim yang lumayan besar dan mulai dikontrak. Oh, mulai dikontrak. Oke. Wiwin udah kemana aja? Maksudnya udah ikut kompetisi apa aja, dan itu di mana lokasinya? Kalau kompetisinya sebenarnya udah banyak, dan namanya di game yang saya mainkan itu turnamen cewek sama turnamen cowok dibedain. Jadi game apa sih? Saya mainnya Arena of Valor, AoV. Oh, nggak ngerti aku. Beda game. Ini saya potong, ini juara 1 kemarin, event kemarin ini. Jadi ada satu game yang memang levelnya nasional ya. Kan kita pahamnya Mas Wid Mobile Legends. Ya, sejenis Mobile Legends, cuma sejenis Mobile Legends. Cuma kurang hype, tapi lumayan ada, karena kan di situ ada kayak turnamen cewek sama turnamen cowok dibedain. Jadi saya fokus ke ikut yang turnamen ceweknya. Jadi dari awal gamenya rilis itu dari developernya itu sudah ada nyediain buat khusus ngembangin yang player-player yang cewek. Jadi dibedain siklusnya yang cewek sama yang cowok. Jadi ngikutnya dari situ. Berarti nggak ada tim campur gitu ya? Nggak ada. Untuk sekarang nggak ada tim campur. Untuk sekarang nggak ada. Cewek-cewek, cowok-cowok di game manapun. Oke. Wiwin udah ikut turnamen apa aja? Kalau turnamen dari awal itu Princess Cup, yang untuk AoV-nya Princess Cup Season 1, Princess Cup Season 2, yang terakhir Princess Cup Season 3. Itu di mana lokasinya? Kalau yang Princess Cup Season 1 itu di Surabaya. Di Surabaya. Yang Season 2 di Bandung. Yang Season 3 kemarin karena online, jadi di sini di rumah. Saya dari Sumbawa mainnya online. Terus yang terakhir itu Dunia Games, itu yang di Jakarta. Terus setelah itu yang di Singapura. Di Singapura juga. Di Singapura ada. Udah itu aja sih kayaknya. Kalau enggak ya mentuknya pasti paling ke Jakarta gitu. Diam di Jakarta. Lumayan ya, udah kemana-mana. Ke luar negeri jam terbangnya. Iya, gitu kan. Jalan-jalan. Oke, itu tim. Itu tim. Tim yang kemarin juara 1 juga dia, mulai ke Sumbawa. Jadi ada turnamen, tadi ada turnamen. Tim yang juara 1 itu dari Sumbawa maksudnya? Bukan, timnya. Timnya. Ya. Itu dari mana aja temennya? Sebenarnya temennya banyak, ada yang dari Kalimantan, dari Pontianak, ada yang dari Jakarta, kebanyakan dari Jakarta. Kebanyakan dari Jakarta. Banyak dari Bandung, dan dari Makassar. Jadi itu tim saya kan sebenarnya sudah pernah bertemu sebelumnya atau ya di game itu? Pertama ketemu sih di game, cuma waktu ada event kayak event kita harus ke sana, jadi ya pasti bertemu semua. Oke. Itu hadiahnya berapa, Win? Kalau untuk hadiah sih, untuk hadiah ya bervariasi sih dari awal. Cuma yang paling yang selama ini yang Wiwin terakhir dapet. kemarin itu ada 2 event. Jadi yang event dari GGWP itu juara satunya sekitar berapa ya kemarin ya? Oh, yang dari DG itu juara satu, untuk juara satunya saja itu sekitar 20-an juta. 20-an juta. Kemudian dibagi tim. Dibagi tim. Berapa timnya? Ada berapa orang? Ada 5 orang. Ada 5 orang. 20 bagi 5. Ya lumayan ya. Itu di luar bonus yang dikasih, dan itu di luar gaji. Bonusnya apa aja bonusnya? Bonusnya ya dari mana gitu? Biasanya bonusnya dari sponsor. Dari sponsor. Dari tim juga ada, dari manajemen juga ada. Oh, dari manajemen
Dan besaran bonusnya Min ya. Dari mana dia? Belum gajinya lagi kan digaji juga modal. Oh, ada gajinya? Iya. Cerita dong, Win. Kalau gajinya kan tergantung di kontraknya. Jadi saya kan sudah kayak Win di kontrak siapa sih? kalau sekarang karena belum ada turnamen, jadi lagi rehat dulu. Tapi sekarang masih di bawah Hertz Esport. Hertz Esport. Itu kantornya di mana? Di Jakarta. Di Jakarta, oke. Di Jakarta. Itu Tapi mereka tertarik sama Wiwin gimana ceritanya? sebenarnya tim yang lama itu kan tim yang lama bubar, di manajemen yang lama bubar, terus diajakin kita cari manajemen baru sama tim berlima cari manajemen baru kayak ngajuin gitu, ngelamar di sekarang, terus di ACC, oh ya udah gitu. Jadi kayak ngelamar kerjaan gitu aja ya? Iya, di tes dulu, biasa ada tesnya dulu. Jadi kayak diwawancara kayak gitu, normal tapi ya maksudnya ya? Tapi tesnya main game, bukan. Terus gajinya berapa? Gajinya sebulan? Ya UMR bisa lah. UMR? Setara minimal setara UMR. Tapi itu kalau yang misalnya kalau yang tim-tim besar itu bisa lebih. Karena kalau apalagi sudah timnya udah sering menang gitu bisa lebih, bisa banyak lebih. bonus. Oh oke. Terus manajemen dapat penghasilan dari mana Mas Wid? Kok bisa menggaji atletnya itu gimana? Dari investor pertama. Oh. Ya, jadi investor punya satu manajemen. Nah, inilah tadi peluang bisnisnya ini. Gitu. Jadi investor punya satu manajemen. Nah, nanti manajemen ini yang akan memilih tadi timnya siapa, playernya siapa. Nah, nanti dari beberapa event itu makin banyak investor, ya semakin besar dari pemasukan dari manajemen itu dan sponsor. Gitu. Berarti kualitas diri sendiri sangat perlu di-upgrade ya, Win ya. Kalau nggak mau digeser kan, ya kan? Iya. Kontraknya berapa lama? Kontraknya sih tergantung, tapi kontraknya itu jenisnya tuh ada yang per tahun, ada yang per season. Jadi pas baru ada event baru ikut gitu ya. Oke. Ini sekarang pakai bajunya. Iya, yang ini yang tim yang terakhir Hertz itu ya. Manajemen Hertz itu ya. Oke. Sebelumnya Win di mana? Sebelumnya dari pertama itu di NXA, Nixia itu ada tim e-sport khusus cewek. Terus setelah itu di SES, Saudara e-sport. Setelah di Saudara e-sport ke EVOS e-sport. Habis itu baru ke Hertz. Jadi EVOS itu salah satu tim nomor 1 di Indonesia. Oh ya, gitu. Jadi EVOS itu kalau yang sudah familiar dengan game ya, EVOS itu lumayan tim. EVOS itu? Iya, EVOS itu sebuah tim, manajemen ya, sebuah manajemen. Ya, jadi salah satu manajemen terbesar di Indonesia. Ya. Kemudian sekarang Wiwin bergabung dengan di Hertz. Ya, oke. Aku penasaran nih, berarti kerjaannya Wiwin nggak main game terus ya? Iya. Ya. Berapa jam sehari? Kalau ngabisin berapa jam? Kalau main-main biasa gitu, misalnya kalau nggak ada turnamen atau apa, main-main biasa, dulu zaman dulu masih gilanya itu sehari bisa sampai 8 jam, 8 jam bahkan lebih. Non-stop? Ya paling istirahat bentar, ngecas, lanjut lagi main, istirahat bentar, lanjut main gitu. Tapi kalau lagi latihan gitu bisa lebih, kayak misalnya kan karena ada latihan gitu, pasti latihan sama tim juga, selain nge-push sendiri atau selain main sendiri, selain meningkatkan individual skill sendiri, pasti main sama tim juga, meningkatkan skill tim juga. Jadi main sama tim 2-3 jam, bahkan 5 jam, main sendiri sisanya gitu. Ini kan orang tua sekarang kan masih belum ngeh ya, Win ya, palingan dibilangin kayak kaum rebahan gitu kan. Karena main di gadget itu kan bisa sambil tiduran, sambil duduk, sambil apa gitu kan. Itu orang tuanya Wiwin kayak gimana ngelihat? Karena saya mainnya pas di Malang, jadi nggak dilihat sama orang tua. Tapi sekarang jadi, kan setelah di sini karena udah ditahu udah kemana aja, jadi ya udah nggak apa-apa, ada waktunya sendiri. Gitu. Berarti tantangannya Wiwin nggak terlalu besar ya. Seandainya tahu dari awal gitu, mungkin diomelin kali ya. Kalau di rumah dari awalnya. Tapi itu memang bisa bikin lupa makan gitu.
Sebenarnya kalau yang ini sih nggak bakalan lupa mandi sih. gitu. Ya kalau mandi mungkin kita karena main terus. Kalau makan sih kayaknya enggak deh. Kalau makan ya tetap makan aja. Tetap makan Kalau aja. lapar ya makan aja. Terus istirahatnya ngecas. Istirahat ngecas, ya udah mandi kita makan ngapain, ya. Baru main lagi gitu. Kalau lupa mandi, bukan lupa ya mungkin ya. Kan mandi cukup ngabisin waktu lama ya. Palingan depending 8 jam itu sehari. Kalau ada turnamen berapa jam terus? Bisa lebih kalau ada turnamen. Sekitar berapa jam? Sekitar 10 sampai 12 jam. 10 sampai 12 jam. Bisa main. Soalnya kan kalau ada turnamen gitu, biasanya sama tim itu, sama manajemen itu ada istilahnya bootcamp. Kan kita dari berbagai daerah, anggotanya dari berbagai daerah, jadi dikumpulin dulu. Kayak untuk nyari chemistry, dikumpulin dulu. Ya udah diam di satu tempat, dia main di satu. Biar akrab gitu ya. Diam di satu tempat, ya latihan di satu tempat itu. Istilahnya kan bootcamp. Sama bootcamp buat playernya. Nah di situ kan nggak ada kerjaan juga di sana kan, pasti dituntut buat main terus. Ya. Jadi ya di situ. Capek nggak sih? Capek sebenarnya. Capek. Bagian badan yang mana yang paling capek? Bagian badan biasanya sih punggung, mata. Biasa. Mata kan depan HP terus gitu. Biasanya capek juga. Terus juga pusing kalau kelamaan main, ya pusing juga biasanya. Terus ngatasinnya gitu. Gimana? Ya ngatasinnya karena suka, paling istirahat bentar. Habis itu kalau udah mendingan ya lanjut lagi main, atau ada temen yang ngajak main ya udah main aja gitu. Mata terganggu kah? Mata sebenarnya sih saya nggak terlalu ini, dari dulu juga udah kacamata, dari kuliah juga pakai kacamata. Nambah kah minusnya? Nggak nambah sih, ya? Alhamdulillah. Dari awal main game sampai sekarang juga nggak nambah minusnya. Oke. Wiwin punya kerjaan di luar game ini? Ya punya. Punya? Saya sebagai guru di guru SMA. Guru di Sumbawa. SMA ya. Iya. Kemudian gurunya itu berarti itu pekerjaan tetap ya? Itu sudah kontrak atau gimana? Udah? Iya masih udah kontrak. Udah kontrak ya? Iya. Terus kemudian jadi atlet game itu gimana? Bagi waktunya? Karena kebanyakan mainnya online, jadi bisa dari mana saja sebenarnya. Cuma kalau ada event yang mengharuskan harus ke fisik itu, ya udah minta izin ke sekolah. Pas ke Singapura gitu ya udah minta izin. Tapi online pun kan ngabisin waktu sampai 10 sampai 12 jam. Iya, tapi online pun itu pasti di luar jam orang kerja. Kalau gitu. Kalau turnamen game itu biasanya di luar jam orang kerja. Kalau jam nggak berapa Sabtu biasanya? Minggu, kalau Sabtu Minggu biasanya dari pagi atau dari siang. Kalau hari-hari biasa itu biasanya sore sampai malam. Kalau di hari kerja, startnya dia sore biasanya sampai malam. Jam 3 sampai malam, biasanya sampai malam. Berarti udah pulang kerja gitu ya? Udah selesai kerjaan. Kalau weekend, Sabtu Minggu biasanya dari siang, dari jam 10 atau dari jam 12 sampai malam biasanya. Oke, Win. Sekarang aku pengen tahu deh, kamu udah beli apa aja dari hadiah kamu juara? Ya dong, tadi hadiahnya sampai 20 juta gitu. Beli apa aja? Kalau untuk pribadi, kalau untuk pribadi, HP ya untuk main game, HP. Mengupgrade HP ya kan? HP udah. Terus kemarin, yang turnamen yang kemarin baru beli PC, komputer buat untuk di rumah. apa? Untuk main game. Untuk main game. Kira mau beli PS5 Untuk main game lagi gitu. Coba main game komputer ya udah buat komputer beli PC, udah itu aja sih. Sisanya ya ditabung. Wiwin udah berkeluarga belum? Belum. Tapi ada pacar? Ada. Itu komplain nggak? Kebetulan. Kebetulan. Waktunya habis tuh, masa waktunya sampai 8 jam sehari gitu kan. Kebetulan sama pacar saya juga ketemunya di game, anak game juga, game yang sama, jadi nggak bakalan komplain. Dia sudah tahu juga. Dia juga mantan pro player juga dulu. Jadi komunikasinya di game. Ya kadang ya itu main game bareng, seringan tiap malam main game bareng gitu. Oh gitu. Iya. Aduh, sampai percintaan juga. Gaya hidupnya udah beda tuh.
kayak nggak masuk di akalku Iya, gitu tapi ya. kenyataannya begitu kan, Iya, Manin. gitu. Oke, kalau di manajemennya Wiwin itu aturannya apa sih, Win? Untuk aturan khususnya sebenarnya nggak ada, sama sih kayak tim-tim yang lain gitu. Cuma ya gitu harus jaga kayak apa ya? Attitude gitu ya, berarti ya? Jaga attitude-nya, nggak boleh toksik. Oh, ada aturan gitu ya? Nggak boleh toksik gitu. Kalau ketahuan manajemen bisa di-kick, bisa di disband gitu sih. Pasti ketahuan nggak sih? Gimana sih sistemnya? Kalau ketahuannya itu biasanya, kalau ketahuannya biasanya ada laporan. Kayak kita main terus ada yang ngelapor atau kita toksik, ntar musuhnya yang ngelapor tuh bisa jadi juga kena peringatan juga. Oh gitu. Oke. Kalau aturan lain itu nggak ada ya? Nggak ada sih aturan. Kayak untuk jam-jam latihan gitu-gitu paling itu sih aturannya. Tapi itu fleksibel dari kitanya, bisanya kapan gitu. Bisa ngatur waktu kita. Kemudian disepakati sama tim. Disepakati sama tim bisanya kapan. Sisanya terserah timnya, terserah kita. Kalau aturan ya kayak olahraga lain itu kan ada aturan tentang fisik ya, Mas Wid. Kayak nggak boleh minum minuman keras kayak gitu kan. Nggak tahu kalau di digital game kayak gini ada nggak aturan seperti itu? Saya kurang tahu sih ada aturan kayak gitu apa nggak ada apa tidaknya. Tapi di selama manajemenmu ini nggak ada. Nggak ada. Tapi selama ini juga setiap orang main kan pasti, karena itu konsentrasi kan, gitu, fokus gitu kan. Artinya pengelolaan otak gitu kan. Kalau dia ngedrugs gitu, minum minuman keras gitu kan, nggak bisa main kan kesana arahnya. Tapi tidak dicantumkan. Tidak dicantumkan, tapi selama ini di circle game yang saya tahu juga nggak ada sih yang kayak gitu. Pro player pasti satu jaga attitude, karena kan dilihat banyak orang, diikutin banyak orang. Jadi pasti mereka satu jaga attitude ya pasti. Nggak ada yang aneh-aneh lah. Teman-teman saya juga yang teman-teman atlet game yang lain juga yang nggak ada yang aneh-aneh semuanya. Oke. Aku penasaran Dewin. Berarti waktu tidurmu sedikit ya? Sekarang gini, kamu punya pekerjaan di dunia nyata, ya kan? Iya. Kamu guru pagi sampai sore, ya anggap aja seperti itu. Karena COVID kan nggak normal lah semuanya ya. Tetapi ketika normal kan pasti sampai sore kan? Iya. Kemudian kamu ngegame dari sore sampai malam. Itu tidurnya kapan? Tidurnya biasanya malam. Biasanya kalau lagi kerja gitu dibatasin jam 12 atau jam 1 udah harus tidur. Oh. Ya kalau gitu. Tapi kalau misalnya yang batasin siapa? Manajemen? Enggak, saya sendiri yang batasin. Kalau manajemen udah di luar itu, udah nggak ngurusin. Itu udah ya? pribadi masing-masing. Oke. Tapi kalau kayak misalnya lagi libur atau lagi nggak ada kerjaan, ya bisa main sampai subuh, main sampai ya, subuh? sampai pagi, sampai subuh biasanya. Oh ya ampun. Nggak terasa emang kalau udah begitu ya. Iya. Karena memang nagihin ya, menagih. Yang nagih gitu itu ya. sebenarnya kalau ada Candu temen gitu mainnya. Kalau sendiri bakalan bosan juga, kalau sendiri gitu. harus Kalau ada temennya. Rame-rame Kalau baru rame-rame, dia candu gitu ya. karena ada Itu yang temennya. bikin sampai subuh, Iya. sampai pagi gitu. Terus Nggak tidurnya kerasa. kapan? pagi. Tidurnya pagi. Kalau normal dibatasi sendiri sama Iya. Win, jam 12 harus Jam sudah 12 tidur. harus Ya. sudah tidur pokoknya. Karena Sampai jam 1. itu nanti mengganggu konsentrasi Iya. juga kan. Karena paginya juga harus ngajar gitu, karena harus bangun pagi juga, jadi ya udah harus gitu. Gitu. Jadi pasti kalau gitu, kalau ada latihan gitu pasti minta sama tim jam 12 pokoknya harus udah selesai gitu. Jadi mulai latihan timnya itu bisa dari jam 10, dari jam 9 sampai jam 11. Berarti temannya Wiwin itu tadi dibilang timnya aja ada yang dari Kalimantan, Jakarta. Berarti temennya dari mana-mana ya? Iya. Yang kemarin Yang dari luar negeri ada nggak sih? ada, yang event yang Terus di ngomongnya Singapura. pakai bahasa Inggris gitu? Iya. Oh. Kalau yang di Singapura kemarin ada, pas itu ada 4 negara, ada Taiwan, Indo, terus Vietnam sama Thailand. Oh. Jadi orang-orang sana aja Komunikasinya kenal. pakai bahasa Inggris. Oke. Ketemu di game ya pakai bahasa Inggris ngomongnya. Gitu ya, gamers ya. Udah sampai mana sana ternyata ya. Udah taunya cuma main depan HP gitu.
Ternyata perkembangannya udah jauh sekali ternyata. Oke, Mas Widi, kapan nih Iya. e-sport Sumbawa cari bakat atlet? Kalau cari bakat atlet kita sudah start semenjak kita dimulai bentuk kepengurusan. Iya. Nah itu kita mulai nyari talent-talentnya seperti Wiwin. Ada juga ya anak Sumbawa satu lagi. Nah itu kita sudah mulai. Nah karena memang Karena ada kompetisi tingkat daerah iya, kan? betul itu. Kalau di e-sport ini karena kita di bawah KONI ya, memang tujuannya adalah pertama mencari bibit-bibit atlet daerah. Atlet daerah yang kita bisa Kayak pro player kompetisikan kayak beberapa- Wiwin ini bisa dipakai bisa. oleh daerah, bisa? Iya, bisa sekali. Nah, tapi dia nanti mewakili daerahnya, mewakili misalnya Sumbawa membuat Maksud saya sebuah. apakah tidak dipersoalkan oleh manajemennya dia sekarang? Nah, jadi ibaratnya kayak gini sih mungkin. Kalau kita main bola, saya pemain bolanya timnya Manchester United Ya, kan, tapi kan saya boleh juga main untuk Indonesia. Oke. Gitu, karena beda gini sih menurut saya mungkin ya, ini ya. Karena beda jenis kompetisinya. Kecuali Artinya saya main di oleh manajemennya itu tidak dibatasi ke hal seperti itu ya, Win ya. Berarti Wiwin bisa membela Sumbawa untuk kompetisi daerah gitu Iya, kan. jadi kayak kita main buat MU, tapi ada pertandingan Piala Dunia World Cup, itu kita mewakili Indonesia seperti itu. Itu boleh ya. Tuh, tapi dengan catatan pasti tidak mengganggu gini ya, tidak mengganggu jadwal dari manajemennya, ya. Oke. Sudah mulai ya, Mas Wid, Sudah. cari bakat. Gitu. Dan ini mungkin saya sampaikan dikit mengenai e-sport ini, karena kita memang di bawah KONI, kita ini memang fokus di mencari bibit-bibit daerah, bibit-bibit daerah untuk kita kompetisikan di level-level lebih lanjut, tentu level nasional dan level internasional. Tapi memang selain untuk mencari bibit-bibit atlet, nah dengan semakin masifnya ekosistem dari e-sport itu, nah peran dari e-sport Indonesia inilah yang akan nanti mengakomodir, jadi dari sisi regulasinya, karena kita sebagai wadah, ya wadah teman-teman gamers, ya dalam mengekspresikan diri mereka, seperti itu. Jadi kita memiliki wadah selain sebagai tujuannya sebagai mencari atlet, kita sebagai wadah dari teman-teman komunitas, kemudian teman-teman pro player. Nah, dalam mengekspresikan diri kita yang akan memfasilitasi. Seperti itu. Jadi ketika mereka ingin ngumpul, nah kita yang akan memfasilitasi. Kita bikin kumpulnya di mana, seperti itu. Nah, itu sebagai wadah dari komunitas. Dan PR terakhir kita, nah karena saya juga sebagai seorang pendidik juga di sini, ketika saya kemarin kita silaturahmi beberapa dinas sampai bupati, memang pesan utama adalah membangun attitude, membangun attitude player. Setiap saya ketemu dengan beberapa pimpinan, berarti ada sistem di sana untuk penyelamatan generasi kan, Mas Widi. Artinya ya udah ngegame gitu, tetapi tetap aja positif gitu kan. Karena tadi jangan sampai dengan adanya e-sport itu memberi kesan mengajarkan anak-anak itu semakin kecanduan main game seperti itu kan, kesannya gitu kan, karena orang melihat e-sport ini maunya main game, ini merusak moral bangsa itu pokoknya gitu kan? Nah padahal waktunya dihabisin buat hajatnya main kita game. tidak seperti itu, karena kembali lagi teknologi kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari kan ya. Nah kita perlu mensiasatinya. Nah e-sport ini hadir untuk membantu para orang tua seperti itu. Bagaimana sih kita mengedukasi tentang game ini. Nah misi kita juga ada dalam membangun attitude. Bagaimana seseorang tetap memiliki karir yang bagus, tapi kehidupan sosialnya bagus, dan karir secara akademiknya tetap bagus, seperti itu. Seimbang lah. Ya, makanya kita juga selain mengadakan event-event, ya kita juga mengadakan seminar-seminar juga, webinar bagaimana sih cara membangun attitude yang bagus, bagaimana sih membangun komunikasi bagus dalam tim seperti itu. Ya bagaimana sih menjaga kedisiplinan. Bagaimana itu menjaga ada agar seminar-seminar. Ya, kita juga mengadakan webinar-webinar seperti itu. Karena memang PR kita tadi selain mencari kompetensi, menjadi atlet-atlet daerah, kemudian sebagai wadah. Nah, kita juga ada misi edukasinya. Ada misi edukasinya kita di kita inilah yang nanti akan menjadi pengawalnya nih adik-adik generasi muda kita. Mana sih yang attitude-nya tidak baik seperti itu. Nah, kita mencoba melakukan edukasi di sana. Bagaimana dengan membuat
standar event ya. Banyak nih komunitas-komunitas membuat event ya, dan itu memang sulit kita batasi. Tapi kita mencoba pendekatan terhadap komunitas-komunitas ini, tolong. Berarti itu ada aturan yang dibuat ya Mas Widi, Ya, ada betul. sanksi kalau mereka melanggar ya. Betul. Nah, disitulah kita mencoba masuknya ke sana gitu. Karena kalau tidak ada regulasi yang membatasi ini kan, ya mungkin kalau di sini udah ngerasakan dengan beberapa gaya komunikasi anak-anak sekarang kalau dalam main game kan kita nyebutnya gaya barbar. Iya. Jadi isi kebun binatang ya, isi kebun binatang itu diucapin semua kadang-kadang. Disebutin semua ya. Nah, kadang mereka sambil apa itu ya kan gemes gitu kan sama gamenya gitu. Nah, itulah yang PR kita di situ juga. Edukasinya bagaimana nanti atlet-atlet ini ketika mereka kesal, mereka nggak menyebutkan komunikasinya semua tidak isi kebun binatang. Betul. Bagaimana sih menjaga komunikasinya ini seperti itu. Kemudian tetap juga menjaga kehidupan sosial di dunia nyatanya ini tetap harus dijaga. Jangan terlalu terlena dengan di dunia mayanya, itu dengan bermain gamenya ya tetap kita ajak dalam. Karena di dunia maya itu nggak ada aturan Mas. Betul. Widi. Nah itu peran kita nanti di situ. Iya kan, ya kan Win. Itu kan ada yang main game bajunya aduh gitu kan. Jadi di dunia mayanya kan nggak ada aturannya. Nah, itulah kenapa dijadikan sebagai salah satu cabur ya. Mas Widi. Oke, untuk penyelamatan anak bangsa lah betul. ya. Jadi justru malah saya paling sering itu bilang, kamu bikin game nanti anak gini-gini, malah hajatnya kita bukan mengajarkan anak main game gitu. Kita justru mencoba membantu para orang tua bagaimana sih kita mengajarkan attitude dalam main game seperti apa. Makanya sering kita undang juga Wiwin bagaimana sih seorang pro player yang tetap bisa menjaga keseimbangan antara dunia nyatanya dengan akademiknya bagus, karirnya bagus, kemudian karir di game pun juga bagus. Seperti itu menjadi kan Wiwin mulainya udah dewasa. Sementara kan mungkin kebanyakan anak sekarang memulainya dari usia labil, usia SMP, SMA kan gitu. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu kan kita menjadikan Wiwin sebagai role model. Nah, kita juga masuk ke dalam sekolah-sekolah. Nah, karena kemarin di dalam program kerja kita sudah ada agenda untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Cuma karena kebetulan sekolah masih banyak yang ini kan kuliah daring ya. Jadi kita belum bisa melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tersebut. Nah, tapi kedepannya kita akan masuk ke dalam sekolah-sekolah. Mungkin membentuk semacam klubnya juga ya, Win ya. Kita membentuk semacam klub. Nah, dalam klub itu baru kita tadi melaksanakan misi-misi edukasi, membangun attitude, kayak komunikasi, kehidupan sosial di dunia nyata. Nah, itulah nanti kita akan sampaikan melalui klub-klub yang ada di sekolah itu. Jadi apalagi kalau game ini kan tidak memandang batas usia, anak-anak dari SD, SMP seperti itu. Nah, di situ nanti peran kita di situ. Bagaimana kita masuk ke dalam sekolah-sekolah, kita membawa misi edukasi bahwa kalau menjadi player harus seperti ini, ya. Tolong jangan dilupakan juga masalah kewajibannya apa, kedisiplinannya seperti itu. Nah, itu yang akan kita tetap tekankan. Selain kita juga tetap mengasah kompetisinya, kompetensi dari si player ini seperti itu. Oke, Win, kalau prioritas hidup nih, game atau kehidupan nyata? Kehidupan nyata. Kehidupan nyata ya, tetap ya. Tetap. Berarti game ya sampingan aja. Anggap itu hiburan yang ternyata menghasilkan seperti hobi itu. yang dibayar. Hobi yang dibayar. Karena dibayarnya pun nggak besar banget kan? Iya, nggak besar banget, tapi ya ada lumayan. Karena ketika bisa diharapin, maksudnya ketika penghasilannya bagus kan berarti diharapin dong. Maka akan menjadi prioritas kan, Win? Iya. Kayak Wiwin nih dapat gaji standar UMR, ya kan? Kemudian kalau kompetisi menang dapat lagi, belum bonus-bonus. Berarti bisa jadi prioritas kan, Win? Bisa jadi prioritas kalau misalnya sebenarnya dari orang tua juga kayak misalnya kan kalau saya sekarang mau jadi prioritas itu
kayak harus keluar daerah, misalnya kayak harus diam di Jakarta atau diam di gaming house-nya gitu kan. Memang untuk sekarang orang tua emang nggak ngasih, emang harus stay di sini, makanya kerja apapun ya balik dulu Sumbawa gitu. Jadi nggak dikasih juga. Jadi mau dijadiin prioritas juga nggak bisa sebenarnya. Karena terbentur permintaan orang tua. Masih ngikutin orang tua dulu. Oke. Tetapi jadi itulah yang ingin kita sampaikan pesan ke anak-anak yang sedang nge-game sekarang. Memang bisa ya dijadikan prioritas. Bisa. Sangat-sangat bisa. Prestasinya sangat-sangat baik. Karena, karena memang benar menghasilkan materi yang cukup ya. Benar, cukup. Tetapi dunia nyata juga penting. Iya, karena umur atlet game itu nggak terhitung lama biasanya. Oh gitu. Kenapa? Karena akan timbul pemain-pemain baru yang bakalan lebih jago daripada mereka. Jadi umur atlet game itu paling lama biasanya 5 tahun. Biasanya 2-3 tahun udah ganti, 2-3 tahun udah ganti biasanya. Udah ada pemain baru, udah ada player-player baru yang bisa ngalahin yang sebelumnya. Jadi yang lama-lama ini biasanya beralih jadi pelatih. Jadi teman-teman saya yang udah pensiun yang main dari 2017-2018 sekarang kalau nggak pindah game biasanya jadi pelatih kayak gitu. Jadi nggak lama. Kalau mau diseriusin di situ bisa fokusnya, bisa lama. Nah itulah maksudnya Wiwin tadi itu bahwa dunia nyata tetap lebih yang penting. Prioritas ya. Oke, terima kasih banyak. Wiwin, terima kasih banyak Mas Widi, sukses e-sport Sumbawa ya. Semoga dapat atlet yang bagus. Peluangnya adakah? Kita punya potensi atlet bagus? Kalau potensi itu banyak. Ini salah satunya nih ada di sini ada Wiwin. Ada juga memang selain Wiwin ada juga satu yang player Sumbawa yang sudah main go nasional juga. Nah itu tugas kita untuk mengakomodir. Dan kalau tadi potensinya ada ya Sumbawa ya. Melihat potensi juga di e-sport ini dari sisi player itu lumayan besar ya kalau kita melihat beberapa karir e-sport profesional. Nah itu setiap event ya saya baca beberapa artikel juga di media-media online itu karirnya itu dalam event itu sudah di atas bisa sampai 1M itu income-nya dia. Tapi karena memang tadi usia dari player e-sport itu kan lumayan singkat ya, lebih singkat. Maksimal 5 tahun ya, lah banyak atlet-atlet baru yang lahir, sehingga memang perlu dimaksimalkan player-player yang ada itu. Dan kita akan skemanya akan tetap mencari, jadi tidak hanya misalnya ketemu satu habis itu ya stop udah nyari udah gitu. Stay sama dia gitu ya. Karena kita akan tetap melihat ketika ada komunitas-komunitas yang mengadakan event, nah di situ kita ada scoutingnya, kita ada tim scouting, kita melihat ini nih yang jago-jago nih, nah udah kita catat semua tuh namanya, nah nanti ketika ada event-event perprov, misalnya PON, nah itu kita sudah langsung rekrut, kita persiapan pembinaan atlet, nah seperti itu baru kita siap untuk gini kan, diskusikan lebih lanjut. Keren nih. Karena tapi dunia nyata tetap lebih keren ya Win ya. ini ekosistem yang memang harus kita akomodir, kita akomodir supaya mereka tetap di jalan yang benar. Nggak bisa kita memandang sebelah mata. Sekarang. Supaya orang tua tidak perlu khawatir berlebihan gitu kan. Tapi memang potensi negatifnya juga tinggi pasti, kan. Namanya teknologi pasti akan ada dua sisi yang hadir. Terima kasih banyak e-sport Sumbawa, Mas Widi. Sama-sama sudah diundang. Terima kasih Wiwin sudah ngasih informasi pencerahan buat gamers. Pemirsa DRTV, itu tadi bincang-bincang saya bareng sama Mas Widi, Ketua e-sport Indonesia Sumbawa, dan Wiwin, pro player dari Sumbawa. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk teman-teman gamers yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.